Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek warga negara. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ferarista Najah Raihani dari Prodi Fisioterapi dengan NIM J12020167. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proyek warga negara, terlebih dahulu kita ketahui apa sih tujuan dari proyek warga negara ini. Yaitu yang pertama, partisipasi warga negara yang aktif dan terinformasi dengan baik atau melek informasi. Yang kedua, komponen penting dari warga negara adalah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, dengan demikian, mahasiswa belajar untuk kebijakan publik dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan watak yang penting untuk interaksi dalam kehidupan warga negara. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahapan-tahapan pengerjaan proyek warga negara. Yang pertama, pada lembar kerja 1, kita akan menentukan topik yang ada di sekitar masyarakat kita, yang nantinya akan kita pilih untuk dijadikan sebuah produk. Yang kedua, mencari sumber referensi yang bisa mendukung topik yang kita pilih. Selanjutnya, pada lembar kerja ketiga, kita akan membuat produk, membuat rancangannya, dan juga kita akan mempresentasikan dari proses pembuatan produk tersebut atau proses produksi. Dan proses yang terakhir yaitu lembar kerja keempat. Di sana kita akan mengunggah produk yang sudah kita buat sebelumnya. Pada slide selanjutnya akan saya terangkan lebih rinci untuk masing-masing lembar kerja. Untuk lembar kerja yang pertama, kita akan menentukan topik terlebih dahulu. Topik ini diambil dari kasus-kasus yang sering kita lihat atau kita pahami di masyarakat sekitar kita. Saya mengambil 4 topik di sini. Yang pertama, kurangnya kesadaran penerapan protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, pembelajaran online di masa pandemi dinilai kurang efektif. Yang ketiga, resesi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, PHK massal di masa pandemi COVID-19. Dan kali ini saya memilih topik kurangnya kesadaran penerapan protokol kesehatan COVID-19. Mengapa saya memilih topik tersebut? Karena saya masih sering menemui masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relevansi topik yang sudah dipilih dengan mata kuliah Pancasila. Yang pertama adalah bertentangan dengan butir pengamalan sila ketiga, yaitu penerapan protokol kesehatan adalah suatu bentuk untuk menjaga kepentingan dan keselamatan bersama, sehingga abai terhadap protokol kesehatan adalah suatu tindakan yang berlawanan dengan butir pengamalan sila ketiga. Selanjutnya adalah pengamalan butir Pancasila sila yang kedua, yaitu tepas lira dengan tidak membuka pelayanan kesehatan non-urgen, dalam hal ini fisioterapi, untuk menerapkan protokol kesehatan, mendukung dan menghargai para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relevansi topik yang sudah saya pilih dengan bidang studi, dalam hal ini fisioterapi. Kurangnya kesadaran akan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini menjadi salah satu penyumbang besar terus melonjaknya angka COVID-19. Hal ini mengakibatkan tenaga fisioterapis harus dirumahkan dan klinik fisioterapis tutup untuk sementara guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, pasien disabilitas yang sedang menjalani terapi harus berhenti dari terapinya dan dikhawatirkan hal ini bisa menimbulkan ledakan kasus disabilitas. Pada lembar kerja selanjutnya, yaitu lembar kerja kedua, kita akan mencari sumber referensi yang mendukung topik yang kita pilih. Di sini saya mendapatkan referensi dari beberapa berita online dan juga dari Jurnal Ikatan Fisioterapi Indonesia. Berikut lampirannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses pembuatan produk. Dalam hal ini, saya memilih untuk membuat infografis. Dan berikut adalah langkah-langkah saya untuk membuat produk, yaitu produk infografis. Yang pertama, saya membaca dan memahami kembali sumber referensi yang sudah saya dapat.
Yang kedua, saya mencari inti bacaan yang mendukung topik yang saya pilih. Yang ketiga, saya mencatat inti-inti yang akan dimasukkan ke infografis. Yang keempat, membuat rancangan desain untuk infografis. Dan berikut adalah produk infografis yang sedang dalam proses saya kerjakan. Ini pengerjaannya masih sekitar 40%. Mungkin nantinya masih ada beberapa perubahan dan juga penambahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.